Ya, baik. Terima kasih. Mungkin perkenalan dulu. Sebelumnya saya Zalfa Kamila dengan NPM 20216090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya mengenai kemampuan spasial matematis dengan kecerdasan spiritual. Tugas ini dibuat untuk eh, memenuhi tugas dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD. Nah, selanjutnya masuk ke dalam yang pertama yaitu ontologi. Ontologi, kemampuan adalah suatu kapasitas atau bakat yang diperoleh secara sengaja atau secara natural yang memungkinkan seorang individu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu dengan sukses dalam bidang ilmu hukum. Kemampuan bisa didefinisikan sebagai kekuatan untuk melaksanakan suatu tindakan legal atau memuaskan suatu kewajiban legal. Kemampuan bisa berhubungan dengan kesanggupan dalam melakukan tindakan atau mencapai hasil tertentu melalui seperangkat bakat. Ciri dari kompetensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pengertian kemampuan yang lainnya adalah kekuatan atau kapasitas untuk melakukan atau bertindak secara fisik, mental, legal, moral, finansial, dan lain sebagainya. Kompetensi dalam suatu aktivitas atau pekerjaan karena seseorang memiliki keahlian, pelatihan, atau kualifikasi lainnya. Misalnya, kemampuan untuk bernyanyi dengan baik, penguasaan terhadap kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, tinggal yang diharuskan kompetensi atau kekuatan. Misalnya, kemampuan untuk mengatasi suatu masalah. Selanjutnya, kemampuan spasial. Gardner dalam Jonsel Harmony 2012 mengemukakan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan menangkap dunia ruang secara tepat atau dengan kata lain kemampuan untuk memvisualisasikan gambar yang di dalamnya termasuk kemampuan mengenal bentuk dan benda secara tepat. Melakukan perubahan tersebut menggambarkan sesuatu atau benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, mengungkapkan dalam bentuk grafik, serta kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, dan ruang. Selanjutnya, menurut Lestari dan Yunda Negara, kemampuan spasial matematis adalah kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan mengemukakan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Barke dan Enyida dikutip di Syahputra yang mengungkapkan bahwa kemampuan spasial merupakan faktor kecerdasan utama yang penting untuk keberhasilan dalam berbagai profesi. Nah, selanjutnya ada Sonawat dan Gogri, seperti yang dikutip di Riastuti, mendefinisikan kecerdasan spasial sebagai kemampuan mempersepsi dunia spasial secara akurat serta mentransformasikan persepsi spasial tersebut ke dalam berbagai bentuk. Seseorang yang memiliki kemampuan spasial tinggi cenderung berimajinasi, melamun, dan berpikir secara mendalam. Selanjutnya, menurut Wahyudin, kemampuan spasial adalah kemampuan menyatakan kedudukan antara unsur-unsur suatu bangun ruang, mengidentifikasi gambar-gambar geometri, klasifikasikan gambar-gambar geometri, serta membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lestari dan Yunanggara menyatakan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan membayangkan, membandingkan, menduga, menentukan informasi dan spesifikasi visual dalam konteks ruangan. Nah, selanjutnya dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan spasial adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengimajinasikan atau menggambarkan konsep bangun ruang yang bersifat abstrak menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari guna membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Dengan adanya kemampuan spasial, diharap siswa akan lebih mudah menyelesaikan persoalan matematis yang dihadapkan kepada siswa dalam penerimaan materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk kemampuan spasialis matematis, kemampuan spasialis matematis adalah kemampuan membayangkan, membandingkan, menduga, menentukan, mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menentukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruang. Selanjutnya, untuk kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall berasal dari kata Latin spiritus yang berarti prinsip yang memvitalisasi suatu organisme. Nah, selanjutnya, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dalam hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, kecerdasan spiritual menurut Fahri adalah kemampuan manusia untuk dapat melakukan manajemen diri secara sempurna, yaitu dimulai dengan kemampuan mengenali dan mengendalikan diri sepenuhnya, serta kemampuan mengendalikan realitas
kehidupan atau dengan kata lain kecerdasan dalam menggunakan wewenang untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Selanjutnya, menurut Sukidi, kecerdasan spiritual ada suatu dimensi manusia non material, jiwa manusia yang merupakan intan yang belum terasa yang dimiliki oleh semua manusia. Ia harus dikenali dan diketahui seperti apa adanya, menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Seperti dua bentuk kecerdasan lainnya, kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. Kemampuannya untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbatas. Nah, selanjutnya dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menempatkan dan menjaga perilakunya serta memberikan makna dan nilai yang lebih luas dalam setiap kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Selanjutnya masuk ke dalam epistemologi, yaitu yang pertama itu ada indikator. Nah, ini dari kemampuan spasial matematis. Nah, indikator kemampuan spasial ternyata menyatakan kedudukan antar unsur-unsur bangunan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, selanjutnya membayangkan bentuk atau posisi suatu objek dari sudut pandang tertentu, yang selanjutnya mengkonstruksi dan mempresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dan konteks ruang, selanjutnya menginvestigasi suatu objek geometri, dan yang selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, ini ada langkah-langkah membuat kisi-kisi soal, membuat butir soal, membuat kunci jawaban soal, dan validasi tes. Nah, selanjutnya untuk karakteristiknya itu ada beberapa nih. Yang pertama ada senang menggambarkan ide-ide yang menarik di sekitar, senang mengatur dan menata ruang, senang menciptakan seni dengan menggunakan media yang bermacam-macam, merasa puas ketika mampu memperlihatkan seni, senang menggunakan ekspresi ketika membuat grafik, diagram, dan tabel, menyukai tingkat tiga dimensi, selanjutnya musik video memberikan motivasi dan inspirasi dalam pembelajaran pekerja, dapat mengingat kembali berbagai peristiwa melalui gambar-gambar, dan sangat mahir membaca peta dan denah. Nah, selanjutnya dari pendapat di atas, nah dapat disimpulkan kayak gitu. Selanjutnya masuk ke dalam ciri. Nah, ini ada beberapa ciri juga. Yang pertama, pandai memahami berbagai macam hal yang memiliki kaitannya dengan visual, yaitu sangat memungkinkan bagi seseorang dengan kemampuan spasial dengan sekali melihat saja sudah bisa melihat bagaimana bentuk dan lengkap detail terkecil. Selanjutnya yang kedua, memiliki pemahaman spasial yang baik. Nah, contohnya saja ketika seseorang lebih mudah mendapat beberapa jarak antara diri dengan objek tertentu. Selanjutnya menyukai aktivitas desain. Jadi melalui aktivitas desain mereka bisa mengetahui berbagai macam hal yang memiliki kaitannya dengan penilaian dan kreativitas di daerah. Jadi seorang pengacara secara spasial akan berkecimpung di bidang seni, arsitektur, desainer, dan sebagainya. Selanjutnya dapat ditemukan pada seorang yang tidak bisa melihat. Nah, selanjutnya memiliki kesadaran dengan sekitar. Dan selanjutnya memiliki kepandaian dalam membaca grafik informasi termasuk. Nah, terus masuk ke dalam jenis, ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama, ada persepsi spasial, rotasi mental, dan visualisasi spasial. Nah, terus selanjutnya masuk ke dalam kriteria, ada 5 macam, yaitu yang pertama, spatial perception, yang kedua, spatial visualization, yang ketiga, mental rotation, selanjutnya spatial relation, dan spatial orientation. Nah, kecerdasan spiritual juga, selanjutnya masuk ke dalam kecerdasan epistemologi kecerdasan spiritual. Itu ada indikatornya, itu ada 3. Yang pertama ada kebahagiaan. Seseorang dianggap memiliki spiritual intelligence adalah ketika memiliki kemampuan untuk merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan yang sedang dijalani di dunia ini. Kemampuan tersebut meliputi tahu dan paham tentang semua yang memang secara nyata membawa kebahagiaan pada yang bersangkutan, sekaligus kemampuan untuk menemukan jalan dalam meraih kebahagiaan tersebut. Selanjutnya untuk tanggung jawab, nah ini dapat dilihat dari aspek tanggung jawab yang dimilikinya. Selanjutnya untuk kerendahan hati, kerendahan itu sehingga dapat menekan rasa sombong yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam langkah-langkah. Yang pertama, merefleksikan diri terhadap hidup. Selanjutnya mengikuti aktivitas bakti sosial agar bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki panggilan mati yang serupa. Yang ketiga, mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. Selanjutnya melakukan kebaikan terhadap orang lain bagi yang dikenal maupun tidak dikenal tanpa pamrih. Selanjutnya untuk karakteristik. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, sudut pandang spiritual atau keagamaan, sudut pandang relasi sosial keagamaan, dan yang selanjutnya sudut pandang etika sosial. Ciri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang pertama itu mudah memaafkan, memiliki ketulusan, mencintai tanpa mengharapkan balasan, yakin ada skenario besar, selanjutnya tak silau dengan penilaian orang lain, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya ada jenis dan kriteria. Nah, untuk jenisnya itu ada yang beberapa jenis nih menurut konsep pendidikan Lukman Al-Hakim, ya. Adalah larangan berbuat syirik, kepercayaan kepada pembahasan Allah SWT, perintah sholat, amar ma'ruf dan nahi munkar, perintah untuk sabar, larangan bersifat sombong, sederhana dalam bersuara merendahkan suara. Selanjutnya kriteria. Nah, kriteria ini ada kesadaran diri, spontanitas, motivasi secara internal, melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai fundamental, holistik melihat sistem dan universalitas,
Kasih sayang, menghargai keragaman, mandiri, teguh melawan mayoritas, mempertanyakan secara mendasar, melihat kembali dalam gambaran besar, dan teguh dalam kesulitan. Nah, selanjutnya, masuk ke dalam aksiologinya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan sosial, maka dilakukan dengan berbagai cara yang bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran sekolah berdasarkan hasil yang terdahulu. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengembangkan kemampuan spasial mulai dari proses pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Nah, di antara yang pertama itu penggunaan spatial language. Dalam interaksi sehari-hari, spatial language merupakan salah satu cabang kemampuan spasial. Spatial language atau bahasa spasial merupakan domain spasial yang berfokus pada deskripsi spasial objek dan hubungannya dalam lingkungan tertentu. Nah, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian untuk mengembangkan kemampuan spasial, khususnya pada anak usia prasekolah, maka perlu adanya penggunaan spasial language dalam interaksi sehari-hari. Nah, selanjutnya, mengajarkan sketsa dan gambar. Kemampuan dalam membuat bentuk sketsa dan gambar merupakan salah satu aspek dari kemampuan spasial. Nih, ya, tapi memang latihan secara kontinu pada konteks pendidikan matematika kita mengajarkan sketsa dan gambar berkaitan erat dengan konsep geometri. Nah, selanjutnya mainkan games yang cocok. Bermain merupakan salah satu cara bagi anak usia prasekolah. Bermain dengan mainan spasial terlibat dalam kegiatan sosial dalam praktik dari pengembangan pemakian spasial. Nah, selanjutnya mainkan Tangram. Nah, ini tuh Tangram merupakan warisan budaya Tiongkok kuno. Selanjutnya video game. Mainkan video game merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan spasial. Ini didasarkan kepada cara efektif untuk meningkatkan kemampuan spasial, kita dapat menggunakan hobi siswa sebagai strategi pelatihan yang valid tanpa latihan akademis apapun. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.